Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1438. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and we'll go. Mendengarkan perintahmu, dan juga mengapa kamu bisa muncul di sini? Mungkinkah Tuan Leluhur Pedang membantumu? Kata sosok putih itu. Mendengar kata-kata sosok putih itu, Kinchan pun langsung terkejut. Kenapa pihak lain menyebut senior pedang leluhur? Maksudnya itu apa? Dewa dan iblis kuno yang kacau seperti itu umumnya tidak mudah menyerah kepada orang lain. Jika orang ini tidak ditekan oleh Tuan Leluhur Pedang untukmu, tetapi berniat untuk mengikutimu secara aktif, maka kamu harus berhati-hati. Aku khawatir dia tidak ada gunanya, dan dia memiliki niat yang jahat. Kata sosok putih itu, dia menjadi ilusi dan dia berkata dengan suara yang dalam. Leluhur suci sungai darah, hentikan. Kata Kinchan. Pada saat ini Kinchan menyipitkan matanya dan berkata kepada leluhur suci sungai darah. Ya, baik Tuan. Kata leluhur suci sungai darah. Dia pun segera langsung menahan diri, lalu berubah menjadi bayangan darah dan menatap dingin ke arah sosok putih itu. Sosok putih itu pun terkejut. Dewa dan iblis kuno kekacauan ini benar-benar menuruti kata-kata Kinchan. Mungkinkah tebakannya salah? Yang mulia, siapa Anda? Jika Anda tidak memberitahu saya nama Anda, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar, kata Kinchan. Meskipun orang di depannya kemungkinan besar adalah sisa jiwa dari manusia supreme kuno tertentu, namun Kinchan secara alami tidak akan gegabah sampai dia benar-benar yakin, karena identitasnya tidak boleh terungkap di benua Hiu ini. Jangan gugup. Jika aku memusuhimu, bagaimana mungkin aku masih berbicara denganmu di sini? Kata sosok putih itu, dia berkata sambil tersenyum. Tetapi kata-kata selanjutnya membuat mata Kinchan membeku. Kamu berasal dari dunia manusia di surga, dan kamu pernah ke jurang pemakaman pedang di Papilun Pedang Tongtian, kan? Saya khawatir kamu adalah keturunan dari Tuan Leluhur Pedang. Kata sosok putih itu. Apa yang kamu maksud dengan kata-katamu itu? Kata Kinchan. Dia tidak mengakui ataupun menyangkal. Sosok putih itu tersenyum lalu menghela napas panjang. Jangan gugup, bukankah kamu sudah melihatnya? Seperti kamu, saya juga berasal dari ras manusia. Mendengar itu hati Kinchan tergerak dan dia bertanya-tanya. Apakah kamu manusia kuat yang berperang melawan klan kegelapan saat itu? Ya, tidak buruk, kata sosok putih itu. Suaranya sedikit sedih. Kinchan terkejut, pasti sudah ratusan juta tahun sejak pilihan lain datang ke tanah leluhur kegelapan. Itu sungguh tidak mudah untuk bisa bertahan. Anak muda, beritahu saya, mengapa kamu datang ke sini? Kata sosok putih itu. Kinchan sedikit mengernyit, tidak mungkin dia begitu mudah tertipu. Orang ini bahkan tidak menunjukkan wajahnya, jadi dia diharapkan untuk mempercayainya, itu konyol. Namun intuisi Kinchan mengatakan kepadanya bahwa orang ini memang orang kuat dari ras lain. Pihak lain seharusnya mengetahui identitasnya dari pertarungannya dengan leluhur Asura Supreme sebelumnya. Terlebih lagi asal muasal pihak lain sedang ditelan oleh leluhur Asura Supreme, dan kemungkinan besar dia adalah ras manusia kuat di zaman kuno. Bagaimana kamu tahu kalau aku berasal dari leluhur pemakaman pedang? Kata Kinchan. Dia tidak menjawab tetapi malah mengajukan pertanyaan. Sepertinya kamu masih tidak percaya dengan identitasku. Kata sosok putih itu. Dia tersenyum. Tetapi ini benar, di dunia ini orang yang terlalu naif mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimana kamu bisa dibodohi oleh Tuan Pedang Leluhur? Dia seharusnya tidak menjadi orang seperti itu jika dia terpilih. Pada saat ini leluhur suci sungai darah di samping tidak tahan lagi. Orang tua, jika kamu berbicara seperti manusia, jika kamu terus pamer, maka aku akan membunuhmu. Kata leluhur suci sungai darah, dan boom, kekuatan mengerikan dari sungai darah menyapu ke depan dan langsung menyelimuti sosok putih itu, menyebabkan sosok putih itu berfluktuasi dan menjadi agak ilusi. Leluhur suci sungai darah mengutuk, berpura-pura menjadi hebat di depan. Tuanku, apa-apaan ini? Kata leluhur suci sungai darah. Sosok putih itu merilik leluhur suci sungai darah tanpa bisa berkata-kata. Apakah dewa dan iblis kuno kekacauan ini begitu tergesa-gesa dan juga pemarah? Kali ini Kinchan juga tidak berbicara. Ketika sosok putih melihat ini, dia tidak marah dan lalu berkata kepada Kinchan,
Alasan mengapa saya bisa mengenali asal-usul Anda adalah karena darah Raja Kegelapan di dalam tubuh Anda. Saat itu pemimpin klan kegelapan Kaisar Si Tian dari keluarga kerajaan direncanakan oleh kami dan akhirnya dikorbankan oleh leluhur pedang senior oleh Papilun Pedang Tong Tian dengan membakar setengah langkah transendensi dan ditekan di bawah pemakaman pedang jurang yang dalam. Hanya ada satu keluarga kerajaan kegelapan yang telah menginvasi alam semesta ini. Oleh karena itu darah Raja Kegelapan di dalam dirimu itu hanya bisa berasal dari Kaisar Si Tian. Selain itu, kamu juga ahli dalam ilmu pedang, jadi ini lebih merupakan suatu kebetulan. Mendengar kata-kata sosok putih itu, hati Qin Chen sedikit bergetar. Pihak lain sebenarnya tahu tentang Kaisar Si Tian yang ditekan di jurang pemakaman pedang. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh leluhur Asura Supreme sebelumnya. Sosok putih itu menghela napas. Sayang sekali, saya pikir ketika saya melihat terang hari lagi, umat manusia seharusnya mengalahkan ras kegelapan. Tetapi sekarang tampaknya Kaisar Si Tian mungkin belum mati. Dengan kata lain, leluhur pedang senior masih terus menekan leluhur Kaisar Si Tian. Kapan alam semesta ini bisa menjadi damai kembali? Kata sosok putih itu. Mendengarnya hati Qin Chen tergerak sedikit mendengar nada suara dari sosok putih itu. Sepertinya sosok putih itu memang orang kuat dari ras manusia kuno. Dan dia juga merupakan orang kuat terkemuka. Tetapi bagaimana asal muasal ahli teratas sepertinya bisa ditelan oleh leluhur Asura Supreme? Saya ingin menanyakan sebenarnya siapa nama senior, kata Qin Chen. Dia bertanya. Hahaha, miliaran tahun telah berlalu. Saya memang memiliki gelar yang disebut Wu Ji, kata sosok putih itu. Dia tersenyum, tetapi Qin Chen dapat mendengar kepahitan di dalam senyumannya. Setelah tertawa, dia berhenti dan lalu melanjutkan. Wu Ji Supreme, penatua tertinggi Wu Ji. Di dunia kacau, Wu Di tiba-tiba berseru. Lord of the Abyss, Raja Iblis Wanling, Yang Mulia, Api Supreme. Mereka semua juga terkejut. Wu Di, apakah kamu kenal orang ini? Kata Qin Chen. Dia segera mengirim pesan kepada Wu Di. Dan Qin Chen agak penasaran. Wah, semua orang sepertinya pernah mendengar tentang nama orang ini. Wu Ji Supreme itu adalah penatua tertinggi dari sekte Tianji kami, kata Wu Di. Dia berkata dengan penuh semangat. Lord of the Abyss juga berkata dengan suara yang dalam. Ya, saya juga pernah mendengar tentang orang ini. Dia adalah orang kuat yang terkenal dalam umat manusia di zaman kuno. Namun yang menakutkan tentang dia bukanlah basis kultivasinya. Di dalam hal kultivasi dia hanyalah tahap akhir supreme. Dibandingkan dengan leluhur pedang dan orang kuat lainnya, ada perbedaan besar. Tetapi hal yang menakutkan tentang dia adalah caranya. Dia mengendalikan takdir dan jalan surga. Dan dia memiliki perhitungan yang sangat luar biasa. Dengan perhitungannya yang cerdik, dia bisa mengubah bahaya menjadi bencana berkali-kali. Beberapa serangan klan iblis kita dihancurkan oleh orang ini. Dia adalah seorang jenderal dari sekte Tianji dan klan manusia, kata Lord of the Abyss. Mendengar itu, Raja Iblis Wanling dan Yang Mulia Api Langit Supreme juga mengangguk. Pada masanya, nama Wu Ji Supreme itu bergema di seluruh alam semesta. Penatua tertinggi Wu Ji dari sekte Tianji, kata Qin Chen. Dia berkata dengan tenang. Sosok putih itu menunjukkan ekspresi terkejut. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun masih ada orang yang mengingat asal-usulku, kata sosok putih itu. Qin Chen lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba Wu Di muncul di sini. Apakah kamu kenal orang ini? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan tenang. Dia, kata sosok putih yang merupakan Wu Ji Supreme itu. Dia menoleh dan mengerutkan kening. Orang ini mengembangkan kekuatan Tianji. Dia seharusnya menjadi anggota sekte Tianji saya. Tetapi siapa dia? Saya tidak tahu. Kamu adalah penatua tertinggi dari sekte Tianji. Apakah kamu tidak mengenal orang ini? Kata lurus suci cuma darah. Dia mendengus. Tetapi kemudian Wu Ji Supreme itu sedikit memarahi karena dirinya adalah seorang penatua tertinggi. Bagaimana mungkin dia bisa memperhatikan seorang anggota rendah dari sekte Tianji-nya? Dan bagaimana dia bisa mengenal setiap murid dari sekte Tianji? Mendengar itu, Wu Di tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Tetapi memang dengan statusnya saat itu, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan penatua tertinggi Wu Ji. Wu Ji Supreme lalu melirik ke arah Wu Di dan berkata dengan tenang. Aku melihat kekuatan surga di dalam dirimu. Angin bergerak tanpa terlihat. Kamu pasti dari sekte Tianji, kan? Pemimpin sekte Tianji, kamu seharusnya adalah Bule Supreme. Dan dia adalah juga seorang pahlawan. Sayang sekali dia meninggal.
di pertarungan di dunia rahasia waktu itu. Aura di tubuhmu sepertinya terhalang sepanjang tahun dan sudah lama membusuk. Jika terus seperti ini, kamu akan terkena bencana. Kekuatan surga ini dapat menghilangkan sebab dan akibat malapetaka pada tubuhmu dan membantumu mendapatkan kembali takdirmu, kata sosok putih itu, dan dia pun menunjukkan sedikit, dan boom, zat gelap yang busuk dan layu bertahan di sekitar tubuh Woody untuk sesaat. Lalu itu berubah menjadi abu dan menghilang ke dalam kampaan. Woody hanya merasa tubuhnya jernih dan transparan, seolah-olah tubuh seorang berusia 80 tahun yang membusuk tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda yang sangat bersemangat. Ini adalah seni, takdir, dan surga, kata Woody. Dia tampak bersemangat dan buru-buru memberi hormat. Murid Woody telah bertemu dengan penatua tertinggi Wuji, kata Woody. Nah, apakah kamu yakin orang ini berasal dari sekte Tianji-mu? Kata lurus suci sungai darah. Dia menus dingin kepada Woody. Ya, benar, tidak mungkin salah, kata Woody. Dia buru-buru berkata, senior, sekte Tianji kami dibagi menjadi 8 sekte, yaitu Qian Kun, Jen Sun Kan, Ling Ken Dui, dan muridnya memang dari sekte. Dan pemimpin sekte Sumen kami itu adalah Yang Mulia Bule. Selama pertempuran di alam rahasia Danau Api, kami berjuang keras, dan pemimpin Bule jatuh di sana. Selanjutnya, seni takdir dan surga yang digunakan oleh penatua tertinggi Wuji itu hanya dapat digunakan oleh anggota tingkat tinggi dari sekte Tianji kita. Jadi tidak ada yang salah dengan itu, kata Woody. Dia pun menegaskan bahwa sosok putih itu benar-benar adalah Wuji Supreme. Anak muda, apakah kamu percaya kepada identitasku sekarang? Kata Wuji Supreme. Dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, senior ada di sini, kata Qin Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen awalnya tidak terlalu curiga terhadap orang ini, tetapi sekarang dia melihat pengakuan Woody, dia langsung mempercayai identitasnya. Karena Qin Chen sendiri juga mengembangkan kekuatan takdir. Di saat sosok putih mengambil tindakan, Qin Chen jelas merasakan aura takdir yang sangat kuat pada sosok putih ini. Aura takdir ini sangatlah murni dan memang merupakan takdir alam semesta ini. Segala sesuatu yang lain bisa disamarkan, tetapi aura jalan takdir tidak bisa disamarkan sama sekali. Bahkan para anggota klan kegelapan saat ini mampu bertahan hidup dalam semesta ini. Namun mereka hanya bertahan hidup. Mereka masih jauh dari menguasai jalan tertinggi alam semesta ini. Sosok putih itu memandang Qin Chen dan menghela napas. Alasan mengapa saya di sini adalah karena dalam pertempuran kuno, saya dikepung oleh orang-orang kuat dari klan kegelapan. Jiwa saya runtuh di tempat, dan tubuh saya dibawa kembali oleh klan kegelapan. Dan lalu menjadi ini sepotong makanan dari tanah leluhur kegelapan. Mendengar itu, Qin Chen hampir meludah. Orang ini dipukuli sampai mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Senior telah jatuh. Bagaimana denganmu sekarang? Apakah kamu begitu terkejut? Wuji Supreme menjelaskan, meskipun jiwaku hancur karena pemukulan, aku tidak jatuh sepenuhnya saat itu. Karena di sungai takdir yang panjang, tubuh asliku telah tertinggal di sana. Dan ketika tubuh fisikku jatuh, maka tubuh asliku akan kembali langsung ke tempat ini dan menemukan kembali akarnya. Namun sangat disayangkan meskipun saya dibangkitkan dengan tubuh asli saya, karena asal mula jalan saya dibawa ke tanah leluhur kegelapan ini. Tubuh asli saya juga muncul langsung di tanah leluhur kegelapan ini dan terjebak, dan tidak ada cara untuk bisa meninggalkan tempat ini, kata Wuji Supreme. Dia menjelaskan kepada Qin Chen. Mendengar itu, Qin Chen pun terkejut. Apakah masih bisa seperti ini? Tubuh fisiknya hancur, jiwanya hilang, dan asal-usulnya hancur. Bagaimana dia masih bisa dibangkitkan kembali? Qin Chen juga mengontrol sebagian dari jalan takdir. Dia bahkan telah melihat sungai takdir. Tetapi Qin Chen belum pernah mendengarnya. Dia dapat meninggalkan tubuh fisiknya di sungai takdir. Dan setelah tubuh fisiknya yang sebenarnya di luar dihancurkan, maka tubuh fisiknya yang ada di sungai takdir akan dibangkitkan kembali dan lalu membentuk kehidupan kedua. Apa yang mengejutkan tentang ini? Kata sosok putih Wuji Supreme itu. Dia berkata dengan ringan, kekuatan takdir sangat kuat. Jika Anda belum pernah mengembangkan jalan takdir, tentu saja Anda tidak tahu betapa luar biasanya sungai takdir itu. Di dunia ini ada beberapa cara khusus yang sangat ampuh. Misalnya jalan waktu dan sungai waktu yang panjang sangatlah aneh. Memasukinya Anda bisa melihat masa lalu dan masa depan. Contoh lainnya adalah cara reinkarnasi yang dapat mengontrol siklus hidup dan mati. Contoh lainnya adalah jalan kematian. Orang yang mengendalikan dapat meninggalkan kesadarannya dan memasuki dunia bawah untuk hidup kembali dan mendapatkan kehidupan kedua. Nasib, sebab, dan akibat ini adalah salah satu jalan teratas tertinggi dalam semesta. 1. Jika Anda benar-benar mengendalikan takdir Anda, maka Anda dapat meninggalkan tubuh sejati Anda di sungai panjang takdir.
Dan ketiga, tubuh asli Anda di dunia luar hancur, maka tubuh kedua Anda di sungai panjang takdir dapat dibangkitkan kembali. Jika Anda hanyut mengikuti arus, jika takdir Anda berhenti mengalir, maka Anda dapat mengubah takdir Anda melawan kehendak surga, melompat keluar dari sungai takdir dan mengendalikan takdir Anda lagi. Kata Wuji Supreme, dia berbicara dengan sangat fasih. Sangat ajaib, kata Qin Chen. Dia berpikir sambil terus-menerus berpikir. Sepertinya setelah meninggalkan benua Heiyu ini, saya akan pergi ke sungai takdir untuk melihat ini dengan sangat jelas. Gumam Qin Chen, ini adalah benua Heiyu dan sungai takdir adalah kekuatan besar dari alam semesta ini. Jika digunakan secara langsung di sini, maka saya khawatir itu akan diperhatikan oleh beberapa orang kuat dari klan kegelapan yang ada di benua Heiyu ini. Oleh karena itu, Qin Chen hanya dapat menanyakannya setelah Qin Chen meninggalkan benua Heiyu. Mendengar ini, Wuji Supreme tidak bisa menahan tawa. Hahaha, anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Sungai takdir yang panjang sangat menakutkan. Hanya mereka yang mengendalikan takdir yang bisa berjalan di dalamnya. Orang kuat biasa, bahkan tokoh Supreme sekalipun, jika mereka terburu-buru masuk ke dalamnya, maka mereka akan langsung berasimilasi dengan kekuatan takdir dan menjadi bagian darinya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, mereka tidak dapat melarikan diri. Karena dalam hidup ini, manusia tergantung kepada takdir, dan tidak ada yang bisa lepas dari belenggu takdir. Mendengar penjelasan dari Wuji Supreme itu, Qin Chen pun berkata dengan tenang, itu hanya jalan takdir dan bukan hanya kamu yang mengetahuinya, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan boom, napas takdir segera muncul dari matanya. Mata Wuji Supreme tiba-tiba menyusut melihatnya dan ekspresinya menunjukkan kengerian yang tak tertandingi. Dia lalu menatap Qin Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan takdir? Kata Wuji Supreme. Dia sedikit terkejut. Di samping Wuji tiba-tiba berkata, Penatua tertinggi Wuji, orang ini juga memiliki perintah rahasia surgawi. Apa? Kamu juga mempunyai perintah rahasia surgawi? Kata Wuji Supreme. Dia langsung kembali terkejut dan pelangi ilahi tiba-tiba keluar dari matanya. Pada saat ini ketika dia melihat Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Sebagai keturunan leluhur pedang senior dan juga memiliki perintah rahasia surgawi, mungkinkah kamu adalah orang yang disebutkan oleh pemimpin sekte saat itu? Kata Wuji Supreme. Dia bergumam kepada dirinya sendiri dan memandang Qin Chen dengan penuh semangat dan ekspresinya benar-benar sangat bersemangat. Mendengar itu, Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, apa yang kamu bicarakan? Kata Qin Chen. Tidak ada, kata Wuji Supreme. Dia buru-buru tertawa dan berkata lagi, hahaha. Tidak sia-sia saya telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, dan saya sebenarnya bertemu dengan keturunan ras manusia saya. Saya hanya ingin Anda datang. Saya memiliki sesuatu yang penting yang perlu Anda lakukan dengan bantuan Anda. Jika hal ini tidak dapat diselesaikan, maka alam semesta ini akan benar-benar berakhir. Kata Wuji Supreme. Apakah hal itu sangat serius? Gumam Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan lalu berkata lagi, Senior, kultivasi junior sangat dangkal dan bahu saya masih sangat muda. Saya khawatir saya tidak akan mampu memikul tanggung jawab berat sebesar itu dari senior. Mendengar itu, Wuji Supreme melirik Qin Chen tanpa bisa berkata-kata. Dia juga menggelengkan kepalanya. Anak muda, kamu masih belum tahu seberapa kuatnya. Wuji Supreme menghela napas dalam. Miliaran tahun yang lalu, klan kegelapan menyerbu di bawah kepemimpinan klan iblis. Banyak kekuatan dalam ras manusia kita bangkit untuk melawan. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk menjebak pemimpin klan kegelapan, keluarga kerajaan dan membuat klan kegelapan mundur, tetapi itu sebenarnya hanya tindakan sementara. Kita semua tahu bahwa meskipun klan kegelapan telah mundur, namun mereka pasti akan kembali. Nanti, saya dibangkitkan di tanah lur kegelapan ini. Saya telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, hanya untuk menjelajahi metode klan kegelapan. Meskipun klan kegelapan mundur dalam pertempuran itu, tetapi mereka mengambil tubuh dan asal-usul orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan manusia kita. Alasan mengapa tanah lur kegelapan yang Anda lihat dapat diintegrasikan dengan jalan surgawi alam semesta ini, itu adalah karena tak terhitung banyaknya orang kuat dari ras manusia yang dimakamkan di sini. Dan tujuan mereka melakukan ini adalah untuk melahap asal mula alam semesta ini. Mendengar penjelasan dari Wuji Supreme itu, Qin Chen merutkan kening. Menelan asal mula alam semesta. Yah, itu benar, kata Wuji Supreme. Dia mengangguk. Tahukah kamu mengapa klan kegelapan ini ingin menyerang alam semesta kita? Kata Wuji Supreme. Bukankah itu untuk menduduki wilayah kita? Kata Qin Chen.
Tentu saja bukan itu, kata Wuji Supreme. Dia menggelengkan kepalanya. Bagi orang kuat di lautan kosmik, wilayah bukanlah apa-apa, dan alam semesta ini akan menghadapi yang terakhir, era bencana. Jika kita tidak bisa bertahan di era bencana, maka semua kehidupan di alam semesta, semuanya akan dimusnahkan. Jadi tujuan klan kegelapan bukanlah untuk menduduki alam semesta ini. Qingchen lalu bertanya dengan ragu, era bencana. Mendengar itu Wuji Supreme tidak bisa berkata-kata. Sudah berapa lama sejak ini terjadi? Inilah yang dipedulikan anak ini. Era bencana itu adalah akhir dari alam semesta ini. Setiap alam semesta memiliki masa hidup. Meskipun kelahiran kembali suatu zaman dapat berlangsung selamanya, namun cepat atau lambat itu akan berakhir. Ketika suatu saat alam semesta ini mencapai akhir masa hidupnya, maka ia akan langsung runtuh di era terakhirnya. Pada saat itu semua makhluk di alam semesta akan binasa. Hanya mereka yang telah mencapai ranah transendensi yang dapat memasuki laut kosmik. Sekalipun alam semesta hancur, mereka dapat terus bertahan hidup. Kata Wuji Supreme, dia menjelaskan semuanya. Hari kiamat di mana alam semesta akan hancur, gumam Qingchen. Yah Tuan, itu benar, alam semesta juga punya umur. Dari terbukanya kekacauan, lahirnya Hongmeng, dan lahirnya makhluk purba seperti kita. Itulah kelahiran kembali alam semesta. Dan alam semesta pelan menjadi dewasa, dan juga sedikit demi sedikit hanya butuh 1 hari untuk memasuki masa penurunan. Jika alam semesta ini tidak tahan terhadap kebangkitan zaman berikutnya, maka ia akan runtuh total, dan zaman terakhir itu akan disebut era bencana. Era bencana itu adalah akhir dari alam semesta, kata leluhur suci Sungai Darah. Pada saat ini leluhur suci Sungai Darah juga tiba-tiba berkata kepada Qingchen,